لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan tidaklah seseorang berlaku keras di dalam agama ini kecuali pasti ia akan terkalahkan, terpatahkan. Fasaddidu, maka ambillah sikap yang tepat. Waqaribu, dan dekatkanlah agama kepada manusia. Yani jangan membuat manusia kabur, membuat manusia lari dari agama ini. Wa abshiru, sampaikanlah kabar-kabar gembira kepada manusia. Yani jangan kau sampaikan kabar-kabar yang menakutkan. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'un minad duljah, dan jadikanlah pertolongan dari waktu pagi, petang, dan sedikit di waktu malam. Yani dengan berzikir. Jadikanlah zikir-zikirmu pagi, petang, dan di waktu duljah. Duljah yani di waktu akhir malam. Jadikanlah zikir-zikirmu, sholatmu, dan wiridmu di waktu-waktu itu sebagai penolongmu. Dan di dalam riwayat lain Rasul SAW berkata, Al-qasdul qasd tabluhu. Easy, easy. Al-qasdul qasd. Yani apa? Easy, easy. Ease down, ease down. Tabluhu. You'll be there. Kalian akan sampai. Pelan-pelan. Bahwasanya yang lebih dekat kepada konsep benarnya Islam adalah justru kemudahan, bukan kesulitan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bagi para hamba-hambanya kondisi mudah kepada para penuntut ilmu yang seringkali di awal perjalanan mereka, ketika mereka mulai menempuh jalan ini, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau mulai menerapkan nilai-nilai syariah, seringkali mereka berkeras, baik terhadap diri mereka sendiri, terhadap keluarganya, atau terhadap lingkungan sosialnya. Dan berkerasnya pada perkara-perkara yang seringkali padahal itu perkara teknis. Ada ibu-ibu, ya refleks abis sholat gitu, dia mau salami nih ibu. Ini ibu-ibu menolaknya dan dengan suara lantang yang terdengar orang-orang, nggak boleh tahu bid'ah salah. Atau seorang orang tua ketika melihat anaknya minum sambil berdiri, atau mungkin makan snack, cuman ada dia pakai tangan kiri, udah dicerca dan dimakinya, atau bahkan dipukulnya, karena perkara-perkara demikian. Hakikatnya agama ini adalah agama yang mudah, agama yang baik. Cuman seringkali terkesan buruk bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya. Karena apa? Karena pembawaan orang-orang yang membawakannya. Belum lagi sifat manusia seringkali ketika dia berasa sudah melakukan hal yang luar biasa dalam bentuk ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ syaitan masuk. Syaitan nggak bisa menggodanya dari sisi maksiat, diajak kepada maksiat, dia tahan, nggak kuat. Dia goda dari sisi lain, dibisikkan kepada dirinya tentang kemuliaan dan keagungan dirinya. Sungguh kau Masya Allah telah luar biasa. Tidakkah kau lihat hamba Allah yang itu? Dia tak mau demikian-demikian sebagaimana yang kau lakukan. Sungguh buruk dia. Tuh, akhirnya jadi judge people. Hilanglah sisi tawadhu pada dirinya. Justru setelah belajar agama, hilang sisi tawadhu. Yang ada takabur. Syaitan masuk dari situ itu bisa. Gue udah pakai maksiat nggak kena, masuk dari situ. Demikian yang terjadi pada Khawarij. Dengan puasa mereka, dengan ibadah, dengan sholat mereka yang luar biasa. Lihat bagaimana mereka menghukumi para kaum muslimin yang masih berlaku dosa. Dihukumi apa oleh mereka? Dihukumi kafir. Hanya karena dosa yang mereka lakukan. Nih, kapan kita kenceng, kapan kita? Yes. Ahlus sunnah tuh begitu dari dulu. Kita keras sama syubhat, sama bid'ah. Sama maksiat justru kita lebih menutupi manusia. Kita toleran. Tapi syubhat, apalagi syubhat yang membawa kepada kesyirikan, yang bertentangan dengan tauhid, itu nggak ngerem, kita sikat, nggak pakai break. Apalagi syubhat yang membawakan kepada bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita sikat. Kalau perlu orang, personnya kita sebut namanya kalau perlu. Nggak ngerem gitu. Tapi ahli maksiat, apa kita? Kenapa begitu? Karena begitu diajarin Rasulullah. Hakikatnya bukan kita mengecilkan perkara dosa. Oke, tapi menempatkan dosa pada tempatnya. Bahwa dosa-dosa yang datang dari maksiat, tempatnya itu tidak lebih besar daripada kasus-kasus kebid'ahan, kesesatan yang datang dari syubhat. Jadi pintu fitnah pada manusia ada dua pintu. Pintu maksiat dan pintu syubhat. Pintu syubhat jauh lebih berbahaya dan mencelakakan bagi manusia daripada pintu maksiat. Pintu maksiat ini banyak bisa diatasi. Kalian bayangkan, sholat aja misal, sholat 5 waktu.
Lau kana nahar, andai saja ada sungai, amam babi ahadikum, di depan rumah salah seorang di antara kalian, yaghtasilu fihi kulla yawm 5 marrat, yang dia di situ mandi setiap hari 5 kali. Ayabqa fi jasadihi syai' minal jarathim, apakah akan bersisa kotoran di tubuhnya? Ini gambaran sungai digambarkan kepada kaum yang hidupnya di sand, di padang pasir. Okay? Mereka berkata, tidaklah ya Rasulullah, bersihlah kita ini itu. Itu dia sholat. Membersihkan apa yang terjadi dari mudah. Tuh lihat, banyak solusi-solusi untuk itu. Oke? Barang siapa yang sholat jenazah, kemudian mengantarkan jenazah, diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Tuh kan? Barang siapa yang puasa 6 hari setelah Syawal, atau puasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban, diampuni seluruh dosa-dosanya yang berlalu. Tuh, banyak untuk mengatasi itu. Banyak caranya. Tapi, kalau udah syubhat, seseorang merasa di atas kebenaran. Ini lebih parah, makanya syubhat membawa kepada bid'ah. Dari situ, bid'ah wahidah ahabbu ila syaitan min alfi ma'siyah. Satu bid'ah lebih dicintai syaitan daripada 1000 maksiat. Jadi kita dengan penjelasan kita bukan lagi mengecilkan dosa atau meremehkan dosa, bukan. Tapi tempatkan dosa pada tempatnya. Dibesar-besarkan juga salah. Ketika kita bilang akhlak, misal pelajaran akhlak, manner, oke? Akhlak ini kita bilang, nanti yang lebih utama akidah, tauhid ini itu. Apakah maknanya kita meremehkan akhlak? Bukan. Menempatkan akhlak pada tempatnya. Karena Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, Rasul sendiri yang mapping the teachings of Islam ini. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'un syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang. A'laha, yang paling utama adalah qaulul la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya syu'bah minal iman, dan malu adalah salah satu cabang keimanan. Nah, iman ada 70-an cabang. Yang paling utama adalah hal-hal yang kaitannya dengan akidah, keyakinan. Di antara nilai akidah, yang paling utama adalah akidah seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa taala itu. La ilaha illallah, tauhid. Itu yang paling utama. Dan yang paling rendah adalah hal-hal yang sifatnya praktek. Ada ibadah, ritual, dan lain-lain, ada. Tapi di antara bentuk praktek, yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Manner, akhlak. Dan Rasul bilang, wa adnaha, dan paling rendahnya. Tuh, Rasul yang bilang paling rendah. Ketika kita menyebutkan tentang posisi akhlak dan posisi akidah tauhid, bukan kita mengecilkan akhlak, tapi tempatkan pada tempatnya. Karena mendahulukan akhlak di hadapan akidah dan tauhid, ya salah juga. Sama ketika kita menjelaskan tentang dosa, bukan kita mengecilkan dosa, bukan. Tapi tempatkan pada tempatnya, sampaikan nas secara utuh. Sampaikan nas-nas yang banyak nih, yang ada, secara utuh. Jangan hanya satu sisi, sehingga orang ketakutan dan kemudian gak paham dengan baik. Ini tujuan kita, untuk menyampaikan nilai demikian. Berikut ini, kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhir kata dari admin. Terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan tulis di kolom komentar.